Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Sabrina. Saya adalah mahasiswa Unpam yang saat ini sedang melakukan kegiatan PPL. PPL saya di Sekolah Muhammadiyah Serpong. Saya mengajar mata pelajaran IPS dan memegang kelas 7. Jadi kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS yang materinya adalah kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Yang kita akan bahas di materi kali ini adalah pengertian masa praaksara dan periodisasi zaman masa praaksara. Itu dibagi menjadi 4 lagi periodisasinya, yaitu pembabakan zaman menurut geologis, arkeologis, zaman menurut kehidupan ekonomi masyarakat, dan sistem kepercayaan manusia pada zaman masa praaksara. Yang kita bahas pertama adalah pengertian masa praaksara. Masa praaksara atau masa prasejarah. Pada masa ini adalah masa di mana manusia belum sama sekali mengenal yang namanya tulisan maupun membaca. Jadi di masa ini tuh kayak peninggalannya kita tidak bisa menemukan tulisan-tulisan di masa praaksara ini. Jadi peninggalan di masa praaksara ini yang bisa kita lihat adalah seperti fosil dan artefak. Fosil itu bentuk-bentuk tulang gitu, tulang yang masih tersisa dari hewan ataupun manusia, seperti itu ya. Kalau artefak itu benda-benda zaman dahulu yang ditemukan di zaman prasejarah yang ditemukannya sekarang gitu. Kita akan membahas tentang periodisasi zaman praaksara. Yang pertama itu ada zaman menurut geologis. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada zaman Arkaikum. Yang kedua ada zaman Paleozoikum. Yang ketiga ada zaman Mesozoikum. Yang keempat ada zaman Neozoikum. Kita akan membahas yang pertama, yaitu zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum adalah zaman yang paling tertua. Tapi di zaman ini keadaan bumi masih sangat panas, lapisan buminya itu masih belum terbentuk sempurna. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di zaman ini. Zaman Arkaikum itu ada sekitar 600 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini adalah zaman pertama, zaman primer, di mana ada kehidupan. Di zaman yang ada kehidupannya itu di zaman Paleozoikum. Itu ditandai dengan adanya kehidupannya, itu ditandai dengan adanya binatang-binatang kecil dan binatang yang tidak bertulang punggung. Contohnya seperti apa? Seperti ikan, seperti reptil, seperti amfibi, seperti itu ya. Selanjutnya itu ada zaman Mesozoikum. Mesozoikum ini berlangsung sekitar 225 sampai 135 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini keadaan bumi itu semakin berkembang. Pada zaman ini hewan-hewan yang sudah ada di zaman Paleozoikum itu berkembang sangat menakjubkan, bertumbuh besar gitu. Contohnya seperti apa? Seperti dinosaurus, seperti itu. Seperti ini contoh dinosaurus, seperti ini. Besar, tingginya bisa sampai 12 meter bahkan, atau bisa lebih. Besar banget ya berarti. Seram banget ya kalau kita hidup di zaman ini. Nah, selanjutnya ada zaman Neozoikum. Zaman ini berlangsung sekitar 70 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi itu sudah sangat membaik. Zaman ini dibedakan menjadi 2, yaitu adalah yang pertama zaman tersier dan yang kedua itu ada zaman kuarter. Zaman tersier adalah zaman di mana binatang-binatang raksasa itu punah, semakin menyusut jumlahnya gitu. Jadi udah tidak banyak lagi. Nah, terus adalah muncul mulai binatang-binatang menyusui gitu. Selanjutnya ada juga sejenis monyet dan kera yang muncul pada zaman ini. Lanjut ke zaman kuarter. Pada zaman ini berlangsung sekitar 2 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ada tanda-tanda kehidupannya gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembabakan zaman menurut arkeologis.
Yang pertama itu ada zaman batu, yang kedua ada zaman logam, yang ketiga ada zaman besi. Zaman batu. Zaman batu ini menunjukkan pada suatu periode di mana alat kehidupan pada manusia terbuat dari batu. Semuanya alat seperti alat perkakas, alat potong itu terbuat dari batu gitu. Walaupun memang tidak semuanya dari batu, ada yang mungkin terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari tulang-tulang, tapi lebih banyak itu yang dibuat dari batu gitu. Zaman batu ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang kedua itu ada zaman batu madia atau Mesolitikum. Yang ketiga ada zaman batu muda yaitu Neolitikum. Dan yang terakhir itu ada zaman batu besar atau Megalitikum. Kita akan membahas yang pertama tentang zaman batu tua atau Paleolitikum. Berdasarkan penemuan fosil manusia purba, jenis manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum yaitu Picanthropus erectus, itu dia, atau Homo wajakenis, Meganthropus paleojavanicus, atau Homo soliensis. Nah, itu dari nama-nama manusia yang ditemukan tadi itu ditemukannya di Sungai Bengawan Solo di Indonesia ya. Ini dia, ini salah satu contoh dari manusia zaman purba ya, di zaman batu tua itu yang Pithecanthropus erectus. Ini dia gambarnya seperti ini. Lalu ciri-ciri zaman batu tua, peralatannya terbuat dari batu dan tulang yang masih kasar dan bentuknya itu sangat sederhana. Manusia mencari makannya itu masih dengan meramu dan berburu, jadi berburu hewan untuk makannya gitu. Terus yang ketiga itu ciri-cirinya bertempat tinggalnya nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah tempat, tidak di satu tempat tinggalnya gitu. Dan yang keempat, jenis alat yang digunakan adalah seperti kapak genggam, kapak perimbas, dan serpi. Ini di sebelah sini adalah contoh dari kapak genggam dan kapak perimbas yang digunakan di zaman batu tua, Paleolitikum. Selanjutnya ada zaman batu madia atau Mesolitikum. Zaman ini merupakan zaman peralihan dari zaman batu tua karena pembuatan alat-alatnya itu lebih baik, lebih halus dibandingkan dengan zaman batu tua. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, ditemukannya Abrisource, yaitu gua-gua karang sebagai tempat tinggal gitu. Yang kedua, itu alat yang digunakan disebut pebble atau kapak Sumatera. Dan di sini sudah mulai ada kepercayaan seperti menganut sebuah keyakinan gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari Abrisource, tempat tinggal di zaman batu madia ya. Selanjutnya ada zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman ini merupakan revolusi pada masa praaksara. Telah terjadinya perubahan-perubahan mendasar corak kehidupan dan cara tempat tinggalnya maupun hidupnya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, jenis alat yang digunakan adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Jadi sudah tidak sama lagi dengan pada zaman zaman batu tua atau zaman batu madia. Lalu pakaian terbuat dari kayu, jadi mereka sudah mulai ada pakaian yang terbuat dari kulit kayu gitu. Selanjutnya yang ketiga itu telah menganut kepercayaan, sama seperti yang tadi di zaman Madia ya, mereka sudah menganut kepercayaan. Tapi di sini menganut percayaannya animisme atau dinamisme seperti itu. Dan yang keempat itu mereka manusia pada zaman batu muda Neolitikum ini sudah memiliki kemampuan untuk bercocok tanam dan tempat tinggal yang menetap, jadi tidak nomaden lagi seperti zaman batu tua. Nah, ini adalah seperti ini adalah contoh dari kapak lonjong dan kapak persegi yang digunakan di zaman Neolitikum.
Selanjutnya ada zaman batu besar atau yang bisa disebut megalitikum. Disebut zaman batu besar karena hasil kebudayaannya umumnya terbuat dari batu dengan ukuran yang besar. Itu sejak zaman konsepsi pemujaan nenek moyang dengan menggunakan sarana dari batu besar. Jadi nenek moyangnya sudah menganut bukan agama, kepercayaan tertentu seperti dinamisme atau itu ya, seperti dinamisme atau animisme atau tetoisme gitu. Jadi sudah mulai ada menganut kepercayaan tertentu. Nah, mereka membuat sebuah bangunan dari batu-batu besar itu di zaman megalitikum. Bangunannya di megalitikum itu antara lain seperti menhir, dolmen, pundan berundak-undak, peti kubur batu, dan sarkofagus. Ini dia nih, ini contoh dari menhir, dolmen, waruga, sarkofagus atau pundan berundak-undak. Ini ada di zaman megalitikum, zaman batu-batu besar. Nah, ini ada zaman logam. Yang pertama itu ada zaman perunggu. Selanjutnya ada zaman tembaga dan ada zaman besi. Yang kita bahas pertama itu adalah zaman logam. Bangsa Indonesia menerima pengaruh zaman logam dari dataran Asia, tepatnya berasal dari kebudayaan Dongson, itu di Vietnam. Dongson itu pada zaman logam, peralatan-peralatan itu semuanya terbuat dari logam, sudah tidak lagi dari batu. Sebenarnya mungkin masih ada, tapi lebih banyak dari logam gitu. Perkembangan zaman logam itu dibedakan menjadi 3 kan, yang seperti tadi saya bilang. Yang pertama ada tembaga, yang kedua ada zaman perunggu, dan yang ketiga ada zaman besi. Yang kita bahas pertama adalah zaman tembaga. Indonesia memang sebenarnya tidak mengenal yang namanya zaman tembaga, tetapi langsung masuk ke zaman perunggu dan zaman besi. Walaupun zaman logam itu sudah berlangsung sebenarnya, tetapi masyarakat Indonesia itu masih menggunakan peralatan batu pada masa itu. Jadi Indonesia tidak melewati yang namanya zaman tembaga. Jadi dia langsung ke zaman perunggu. Kebudayaan perunggu yang berkembang di Indonesia sering disebut kebudayaan Dongson, seperti yang saya bilang tadi. Karena apa? Karena kebudayaan perunggu ini dikenalkan oleh Dongson atau dari Vietnam gitu. Karena Indonesia sudah mengenal kebudayaan ini, kebudayaan Dongson Vietnam ini, akhirnya Indonesia memiliki kemampuan baru, yaitu bukan hanya lagi menciptakan dari peralatan dari batu, tapi dia akhirnya bisa memiliki kemampuan baru, yaitu menuangkan logam. Karena kan kalau logam itu tidak dipahat, tidak dipukul atau dipecah seperti membuat peralatan dari batu gitu ya. Jadi dia harus dilebur dulu dan dituang, dicetak gitu. Kira Indonesia sudah memiliki kemampuan baru untuk membuat peralatan dari logam itu gitu. Nah, ini dia hasil dari kebudayaan zaman perunggu yang pertama. Contohnya seperti ada nekara. Nekara adalah genderang besar atau seperti dandang yang telungkup gitu, dandang yang terbalik gitu ya. Nekara ini ditemukan di Sumatera, di Jawa, di Bali, di Sumba, di Rote, dan di tempat yang lainnya masih banyak lagi. Ini nekaranya jumlahnya besar. Bentuknya lumayan besar gitu. Nah, kalau yang lebih kecil itu disebutnya moko. Terus pada zaman logam itu ditemukan juga seperti bejana perunggu, kapak corong, dan kapak sepatu, dan ada lagi arca perunggu seperti itu ya. Lanjut kita ke zaman besi. Zaman besi adalah zaman akhir pada masa praaksara. Jadi ini adalah zaman paling terakhir pada masa praaksara. Alat-alat yang digunakan ini lebih sempurna, lebih bagus gitu. Temuan benda-benda prasejarah yang dibuat dari besi di Indonesia sebenarnya belum banyak. Mungkin bukan karena belum banyak ditemukan, tapi memang mereka sudah tidak ditemukan karena mungkin alat-alatnya itu sudah hancur gitu. Karena kan terbuatnya kan dari besi ya, mereka kan karatan gitu. Jadi mereka tidak bisa bertahan lama. Itu sebabnya kenapa
pada zaman ini tidak terlalu banyak benda-benda prasejarah yang ditemukan. Sebelum kita lanjut membahas pembabakan zaman menurut kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, apakah kalian sudah mengerti apa yang tadi saya terangkan di awal? Jika kalian belum mengerti, kalian bisa ulang videonya dari awal lagi ya, supaya kalian mengerti. Dan kalau mau dicatat nggak apa-apa, dicatat. Oke? Kalau sudah mengerti, kita akan lanjut ke pembabakan zaman menurut kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, di zaman ini ada dibagi tiga. Yang pertama itu masa berburu dan masa mengumpulkan makanan. Yang kedua itu ada masa bercocok tanam. Dan yang ketiga ada masa kemahiran teknik atau perundagian. Yang pertama akan kita bahas adalah masa berburu dan masa mengumpulkan makanan. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, ini kehidupan manusia purba masih sangat sederhana, ya. Masa ini dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu tingkatan sederhana dan tingkatan lanjut. Masa tingkatan sederhana itu dapat disejajarkan dengan zaman Paleolitikum. Jadi sama. Jadi kira-kira masa sederhana ini sama dengan masa zaman Paleolitikum pada zaman itu. Dan masa tingkatan lanjutan itu bisa diperkirakan itu adalah zaman Mesolitikum. Itu dia. Selanjutnya ada masa bercocok tanam. Meskipun kehidupan manusia purba itu masih sangat primitif ya, tapi dengan akalnya mereka berpikir untuk gak bisa nih kayak gini terus, gak bisa nih cari makannya cuman dari berburu aja, karena nggak mungkin kita mengandalkan alam. Kalau terus-terusan diburu nanti pasti lama-lama akan habis gitu kan. Akhirnya manusia itu berpikir, terjadilah perubahan tradisi dari food gathering atau mengumpulkan makanan menjadi food producing atau menghasilkan makanan. Masa bercocok tanam ini dimulai kira-kira bersamaan dengan berkembangnya kemahiran dengan mengasah alat dari batu. Itu dia. Selanjutnya yang ketiga itu ada masa kemahiran teknik atau perundagian. Masyarakat pada masa perundagian mulai mengenal teknologi pembuatan alat logam. Jadi ini masuk ke dalam masa zaman logam gitu ya. Akibatnya karena mereka sudah mahir untuk membuat teknologi pembuatan alat logam, akhirnya muncullah kelompok undagi atau tukang dengan keterampilan khusus gitu. Pada masa perundagian ini teknologi berkembang sangat pesat. Akibatnya aktivitas perdagangan antara pulau itu meningkat. Nah, karena itu akhirnya karena antar pulaunya meningkat, akhirnya ini bisa juga untuk memajukan ilmu pelayaran. Akhirnya maju semua, makin lama kehidupan itu semakin maju ke depan gitu ya. Nah, yang keempat ini adalah sistem kepercayaan manusia pada masa praaksara. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada animisme, ada dinamisme, dan yang ketiga itu ada totemisme. Kita akan membahas yang pertama tentang animisme. Animisme atau kepercayaan terhadap roh yang mendiami sebuah benda gitu. Manusia purba percaya kalau roh nenek moyang itu masih berpengaruh terhadap kehidupan dunia. Mereka juga mempercaya adanya roh yang di luar roh manusia gitu, yang dapat berbuat baik dan berbuat buruk. Contohnya seperti apa? Seperti roh kekuatan dari pohon, dari batu, dari gunung gitu dan sebagainya ya, masih banyak. Nah, oleh karena itu manusia pada zaman dulu itu memberikan sesaji kepada roh-roh tersebut. Itu disebut zaman animisme. Sebenarnya mungkin zaman saat ini masih ada ya. Ini kepercayaan animisme ini masih berjalan. Sebenarnya masih banyak yang menggunakannya gitu. Selanjutnya ada dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat berpengaruh untuk keberhasilan atau kegagalan kehidupan manusia. Nah, untuk mempertahankan kehidupannya gitu, seperti mungkin
eh, misalnya orang zaman dulu mau bercocok tanam, mereka harus melakukan sesuatu karena mereka percaya dengan begitu. Saat mereka bercocok tanam dan mereka melakukan sebuah upacara kepada mungkin kepada alam gitu, mereka akan mempercayai bahwa nantinya usaha yang mereka buat ini akan berhasil gitu, dibantu oleh alam. Padahal tidak begitu ya. Padahal semuanya itu datang dari Allah ya. Nah, di zaman ini kekuatan gaib itu terdapat pada benda-benda seperti keris, patung, pohon besar gitu dan lainnya ya. Untuk mendapatkan pertolongan dari benda-benda tersebut, maka mereka melakukan upacara pemberian sesaji. Nah, itu benar kan? Nah, selanjutnya ada totemisme. Totemisme adalah kepercayaan di mana mempercayai hewan-hewan tertentu yang dianggap suci dan dipuja karena dianggap memiliki supranatural. Contohnya, contoh hewan-hewan yang dianggap memiliki supranatural itu seperti ular, sapi, harimau gitu. Dalam melakukan kegiatan upacaranya, manusia membuat bangunan-bangunan dari batu. Masa ini disebut juga masa kebudayaan zaman megalitikum. Nah, di zaman ini, di zaman dimana kehidupannya dia sudah menganut sebuah kepercayaan totemisme ini. Nah, disinilah bersamaan dengan zaman megalitikum itu. Jadi seperti dolmen gitu-gitu, sarkofagus itu dibuat juga untuk melakukan upacara di zaman totemisme ini gitu. Nah, itu dia tadi materi atau pembahasan kita tentang masa praaksara di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat, semoga kalian juga memahami apa yang saya sampaikan. Dan untuk materi ini saya akan memberikan tugas melalui Google Form. Nanti ada linknya, kalian kerjakan ya. Itu untuk nilai tugas kalian juga gitu ya. Tetap semangat semuanya. Walaupun sekarang lagi zaman COVID, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sekolah, kalian harus tetap semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah, belajar sendiri, tapi kalian harus tetap semangat. Jangan jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya, dan jaga kebersihan gitu ya. Saya akhiri video ini ya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum.